Halo teman-teman, bertemu lagi bersama kami kelompok 2 di mana yang terdiri dari Haris Aiman, Lucy Angelika, dan Rifki Virus Mutakin. Kali ini kami akan menerangkan tentang uji profisiensi dan proses analisis. Uji profisiensi. Kalian tahu gak sih apa itu uji profisiensi? Uji profisiensi merupakan suatu kegiatan penilaian kinerja suatu laboratorium pengujian yang dilakukan dengan cara uji banding antar laboratorium dengan menggunakan kriteria penilaian yang telah ditentukan. Tujuan. Adapun tujuan dari uji profisiensi adalah untuk mengevaluasi unjuk kerja masing-masing laboratorium peserta dengan cara uji banding antar laboratorium dan menentukan serta memonitor kesinambungan unjuk kerja laboratorium dalam pengujian tertentu. Manfaat dari uji profisiensi. Yang pertama, menentukan dan memonitor kesinambungan untuk kerja laboratorium dalam pengujian tertentu. Poin yang kedua yaitu mengidentifikasi masalah dalam berbagai laboratorium dan penginisiasi tindakan perbaikan yang diperlukan. Kemudian, untuk menentukan unjuk kerja dari suatu metode pengujian, yaitu metode pengujian yang lama dan yang baru, sebagai komparabilitas antar metode. Dan yang terakhir adalah menetapkan nilai pada bahan acuan atau reference materials. Proses analisis. Sampling. Laboratorium harus memiliki rencana dan metode sampling apabila ingin melakukan sampling terhadap objek pengujian atau kalibrasi. Metode sampling harus mencakup faktor yang harus dikendalikan untuk memastikan keabsahan hasil dari uji atau kalibrasi. Kemudian metode sampling harus tersedia di lokasi pengambilan sampel dan bila relevan didasarkan pada metode statistik yang tepat. Lalu, metode sampling harus menjelaskan tentang yang pertama, pemilihan sampel atau lokasi pengambilan sampel, yang kedua, rencana pengambilan sampel, yang ketiga, penyiapan dan perlakuan terhadap sampel untuk menghasilkan objek uji atau kalibrasi yang memenuhi persyaratan pengujian atau kalibrasi. Lalu, lab harus memelihara rekaman sampling yang menjadi bagian dari pekerjaan pengujian atau kalibrasi yang dilakukan. Rekaman tersebut harus mencakup acuan metode sampling yang digunakan, tanggal dan tempat pengambilan sampel, data untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan sampel, identifikasi personel yang melakukan pengambilan sampel, identifikasi peralatan yang digunakan, kondisi lingkungan dan transportasi, diagram atau cara lain untuk mengidentifikasi lokasi pengambilan sampel, penyimpangan, penambahan, atau pengecualian bila dilakukan terhadap rencana dan metode sampling. Handling of test. Selanjutnya, pada poin 7.4 yaitu penanganan benda uji atau kalibrasi. Laboratorium harus memiliki penanganan benda uji atau kalibrasi untuk menjamin integritasnya dan melindungi kepentingan laboratorium dan pelanggan. Lab juga harus memiliki sistem identifikasi benda uji atau kalibrasi untuk mencegah kerancuan pada saat diacu dalam sertifikat atau laporan. Lalu, apabila terjadi penyimpangan pada saat diterima oleh laboratorium tersebut harus mencatat penyimpangan yang terjadi. Lalu, apabila memerlukan kondisi penyimpanan tertentu, fasilitas dan kondisi lingkungan harus sesuai memenuhi persyaratan yang berlaku. Technical record. Rekaman teknis. Yang pertama, laboratorium harus memelihara rekaman teknis yang dibuat pada saat pelaksanaan kegiatan dan diberi identifikasi. Untuk setiap kegiatan laboratorium yang berisi hasil, laporan, dan informasi yang cukup untuk memfasilitasi identifikasi faktor yang mempengaruhi hasil dan ketidakpastiannya, dan memungkinkan pengulangan kegiatan laboratorium sedekat mungkin dengan aslinya, dan memuat tanggal serta personel yang bertanggung jawab untuk kegiatan laboratorium, pemeriksaan data dan hasil. Yang kedua, harus menjamin bahwa setiap perubahan dapat ditelusuri ke versi sebelumnya atau ke data aslinya, serta data sebelum dan sesudah perubahan harus dipelihara dan memuat tanggal perubahan,
aspek yang diubah, dan personel yang bertanggung jawab. Evaluation of measurement uncertainty. Evaluasi ketidakpastian pengukuran. Yang pertama, laboratorium harus mengidentifikasi kontribusi ketidakpastian pengukuran. Yang kedua, seluruh kontribusi yang signifikan, termasuk yang berasal dari sampling, harus diperhitungkan menggunakan metode statistik yang tepat. Yang ketiga, laboratorium yang melakukan kalibrasi, termasuk kalibrasi peralatannya sendiri, harus mengevaluasi ketidakpastian untuk seluruh kalibrasi. Yang keempat, laboratorium pengujian harus mengevaluasi ketidakpastian. Yang kelima, bila metode uji tidak memungkinkan evaluasi ketidakpastian secara rinci, estimasi harus didasarkan pada pengetahuan teoritis metode dan pengalaman praktek unjuk kerja metode. Ensuring the validity of result. Uji profisiensi harus memiliki prosedur untuk menjamin keabsahan hasil. Data yang dihasilkan harus direkam dengan cara sedemikian sehingga tren dapat terdeteksi. Teknik statik harus diterapkan untuk mengkaji ulang hasil. Lalu, pemantauan internal harus direncanakan dan dikaji ulang, yang dapat dilakukan dengan penggunaan bahan acuan bersertifikat atau bahan pengendalian mutu, penggunaan instrumen alternatif terkalibrasi untuk menjamin ketertelusuran, pemeriksaan fungsional alat ukur dan alat uji, penggunaan standar pemeriksa atau standar kerja dengan peta kendali, dan lainnya. Lalu, laboratorium harus melakukan pemantauan unjuk kerjanya melalui perbandingan hasil dengan laboratorium lain bila program tersedia dan sesuai, melalui partisipasi dalam uji profisiensi dan atau partisipasi dalam uji banding antar laboratorium selain uji profisiensi. Lalu, data yang dihasilkan harus direkam, dianalisis, dan digunakan untuk mengendalikan dan meningkatkan kegiatan laboratorium. Bila ditemukan data yang berada di luar kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, tindakan terencana harus dilakukan. Reporting of result. Pelaporan hasil harus dikaji ulang dan disahkan sebelum diterbitkan. Kemudian, bila disepakati dengan pelanggan, hasil dapat dilaporkan dengan cara yang disederhanakan. Data yang tidak dilaporkan harus disimpan. Lalu, laporan dan atau sertifikat pengujian kalibrasi dan sampling harus memuat berbagai komponen yang diperlukan seperti judul. Lalu, bila laboratorium uji atau kalibrasi bertanggung jawab dengan sampling, maka harus memuat informasi tentang sampling yang diperlukan untuk interpretasi hasil. Apabila melaporkan opini dan interpretasi harus didasarkan pada hasil yang dilaporkan dan dikomunikasikan dengan pelanggan. Yang terakhir, perubahan sebagian atau keseluruhan laporan harus tertelusur. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.